Salam jumpa kembali dalam Terang Inspirasi Sabda Allah. Minggu biasa kelima, 4 Februari 2024. Jangan lewatkan waktu tanpa berbuat baik. Saudara-saudari yang terkasih, berbuat baik itu adalah sebuah panggilan dan merupakan kesempatan berahmat yang tidak boleh kita sia-siakan. Kita semua, Anda dan saya, dipanggil untuk berbuat baik. Berbuat baik merupakan kerelaan diri kita untuk membiarkan orang lain menjadi lebih baik dan mengubah kondisi hidup orang lain yang kurang menguntungkan menjadi kondisi yang lebih baik. Tuhan selalu memberikan kita kesempatan untuk berbuat baik. Namun apakah kesempatan itu kita gunakan untuk berbuat baik ataukah berbuat jahat? Berbuat baik adalah wujud nyata dari ajaran Yesus tentang hukum kasih. Berhadapan dengan ajaran hukum kasih Tuhan itu, tidak ada alasan bagi siapapun yang membatasinya. Dalam hal ini, ajaran hukum kasih Yesus itu tidak memandang perbedaan antara teman atau musuh, kaya atau miskin, seagama atau berbeda agama. Tegasnya bahwa berbuat baik itu idealnya terbuka untuk semua orang. Sebagai orang-orang yang sudah menerima sakramen permandian, kita diperintahkan oleh Yesus agar melaksanakan ajaran hukum kasih-Nya itu sebagai bagian dari perbuatan baik kita kepada Allah dan sesama. Injil hari ini menampilkan sederet perbuatan baik Yesus, yakni berbuat baik dalam hal berdoa, menyembuhkan orang sakit, mengusir setan-setan, dan memberitakan Injil. Semua perbuatan baik Yesus itu ditujukan kepada sesama orang beriman dan yang tak beriman, termasuk orang-orang yang membenci dan yang memusuhinya. Karena itu, saudara-saudari, sangatlah baik kalau di bawah terang sabda Injil Tuhan hari ini, masing-masing kita bertanya ke dalam diri, apakah saya termasuk seorang pribadi yang sangat terbuka kepada siapa saja dalam tindakan berbuat baik? Saudara-saudari yang terkasih, perbuatan baik Yesus itu sesungguhnya tidak memiliki muatan makna untuk mendapatkan pujian atau mendapatkan upah sebagai imbalan, tetapi lebih kepada ekspresi semangat iman yang mau menolong. Menolong sama artinya melayani tanpa upah. Tentang hal itu, Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Korintus dalam bacaan kedua hari ini dengan tegas mengatakan bahwa upahku ialah bahwa aku boleh memberitakan Injil tanpa upah. Karena itu, memberitakan Injil bukanlah suatu alasan bagiku untuk memegahkan diri, sebab hal itu adalah keharusan bagiku. Pesan sabda Yesus ini sesungguhnya harus menyadarkan kita bahwa menjadi pelayan sabda Tuhan itu adalah panggilan yang terbuka untuk semua orang tanpa memandang perbedaan suku atau budaya, teman atau musuh, kaya atau miskin, seagama atau beda agama. Bahwa menjadi pelayan sabda Tuhan itu adalah tugas semua kita umat beriman dan harus membuat kita lebih rendah hati tanpa memandang rendah orang-orang yang kita layani.
Saudara-saudari yang terkasih, perbuatan baik Yesus seperti berdoa, menyembuhkan orang sakit, mengusir setan-setan, dan memberitakan Injil bukanlah tanpa risiko. Yesus sendiri telah menghadapi banyak tantangan, godaan, dan kesulitan. Tetapi dia tetap mewartakan perbuatan baik sebagai sebuah kesaksian Injil yang hidup. Mari kita jadikan diri kita sebagai pribadi-pribadi yang tangguh, setia, dan rendah hati untuk berbuat baik. Semoga kita tidak melewatkan hari-hari hidup kita di dunia ini dengan tidak berbuat baik. Semoga dengan berbuat baik kepada siapa saja, kita memberikan persembahan diri kita dan juga orang-orang yang kita layani sebagai sebuah persembahan yang berkenan kepada Allah dan menarik banyak orang untuk datang hidup lebih dekat dengan Tuhan dan gerejanya. Tuhan bersamamu. Semoga hidup kerja rencana perjuangan kita pada hari ini dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Selamat hari Minggu. Amin.